Apa yang kalian pikirkan jika mendengar nama Manchester United di musim ini? Lawakan, sering dibantai atau bahkan degradasi. Itu semua tidaklah salah. Sekali lagi MU mengalami musim yang buruk. Seperti di musim-musim sebelumnya, pergantian pelatih di saat liga berlangsung belum memberikan perubahan yang signifikan bagi Manchester United. Namun setiap keburukan pasti tetap ada sesuatu yang baik, yaitu adalah Bruno Fernandes. Di musim ini Bruno Fernandes menjadi satu-satunya mutiara yang membuat MU tidak terpuruk. Dan di pertandingan terakhirnya ia berhasil mencetak hat-trick. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian fans Manchester United pasti masih ingat ketika klub berjuluk Setan Merah ini mendominasi Liga Inggris dan Eropa. Ya, MU pernah mendominasi Liga Inggris selama kurang lebih 20 tahun. Mereka adalah klub yang disegani dan menjadi impian bagi setiap pemain untuk bisa bermain di sana. Namun setelah periode 2013, tepatnya setelah Sir Alex Ferguson pensiun, klub ini seperti kehilangan identitasnya. Pelatih silih berganti, pemain juga demikian. Bahkan setelah klub mengeluarkan banyak uang, MU masih belum kembali seperti semula. Dan puncaknya adalah di tahun ini, ketika MU yang sedang membangun skuad, mereka harus puas duduk di peringkat ke-14 Liga Inggris atau 3 tangga dari zona degradasi. Tidak akan banyak orang yang mengira jika klub sekelas MU bisa berada dalam posisi terburuknya. Meski sedang dalam fase yang buruk, di musim ini terdapat satu nama pemain yang menunjukkan konsistensinya bermain apik bersama MU. Bisa dibilang pemain ini adalah penyelamat bagi MU ketika dalam kondisi yang terpuruk. Bahkan jika tidak ada pemain ini, MU mungkin saat ini sudah berada di zona degradasi Liga Inggris. Ya, pemain tersebut adalah Bruno Fernandes. Dia menunjukkan penampilan konsistensinya di setiap musim sejak didatangkan oleh MU. Peran vital di musim ini selalu saja menggendong tim. Bruno Fernandes selalu muncul ketika semua pemain MU sedang dalam performa terburuknya. Bahkan saat semua penyerang MU kesusahan untuk mencetak gol, Bruno Fernandes memberikan contoh bagaimana cara mencetak gol yang benar. Di pertandingan terbaru, Bruno Fernandes mencetak hat-trick dan membawa MU lolos ke perempat final Europa League, sekaligus menegaskan jika dia adalah pemain terbaik di Europa League sepanjang sejarah. MU membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini memang pemain depan United masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Contoh saja Rasmus Højlund yang tidak mencetak gol lebih dari 2 bulan. Berkat 2 gol penalti dan 1 gol cantiknya di menit akhir, membuat MU menang secara meyakinkan dengan skor 4-1 atas Real Sociedad, sehingga MU bisa lolos ke babak perempat final Europa League. Liga Eropa memang hanya kompetisi kasta kedua di Eropa, dan memang tidak ada klub-klub terbaik yang bermain di sini. Namun memenangkan kompetisi ini adalah mendapatkan tiket ke Liga Champions di musim depan. Jika MU ingin mengandalkan lolos ke Liga Champions melalui jalur peringkat 4 terbaik di Liga, itu akan sangat mustahil. Sehingga satu-satunya jalan MU untuk lolos ke Liga Champions ya dengan menjuarai kompetisi ini. Dengan tambahan 3 golnya ke gawang Sociedad, membuat Bruno Fernandes saat ini sebagai pemain terbaik di Liga Eropa. Tercatat Bruno Fernandes telah bermain sebanyak 41 pertandingan dan mencetak 24 gol serta 17 assist. Bruno Fernandes tercatat mencetak gol pertama bagi MU di kompetisi Eropa sejak Marcus Rashford pada tahun 2020 dan hat-trick pertama di Liga Eropa sejak yang dilakukan oleh Zlatan pada tahun 2016. Tak hanya bagus di Eropa, Bruno Fernandes juga bermain bagus di semua kompetisi. Gelandang asal Portugal ini telah mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya bagi MU di semua kompetisi. Dan hat-tricknya melawan Sociedad adalah hat-trick kedua sang pemain ketika bermain untuk Setan Merah. Dan di pertandingan melawan Sociedad dia mencatatkan nilai yang hampir sempurna. Di tengah musim terburuk bagi MU, peran Bruno Fernandes sangat vital. Dia sejauh ini mencetak 15 gol dan 13 assist dalam 43 penampilannya bersama MU di semua kompetisi, sekaligus menjadikan dia sebagai pemain tersubur MU di musim ini. Capaian ini melebihi para striker MU seperti Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund. Jika ada yang mengatakan banyak gol Bruno Fernandes yang melalui titik putih, lihat saja Darwin Núñez yang gagal mencetak gol penalti. Mencetak gol melalui titik putih juga bukan hal yang mudah, apalagi jika bisa dilakukan secara konsisten. Bruno Fernandes adalah pemain penting bagi MU di setiap musimnya. Ia dikenal sebagai playmaker yang energik dan mampu mengatur ritme permainan, serta bisa mengambil resiko dengan baik, dan juga memiliki akurasi umpan yang tinggi, dan sering memanjakan para pemain depan. Andaikan saja striker MU bisa tampil lebih bagus lagi, mungkin dia akan memiliki jumlah assist lebih banyak dibandingkan saat ini. Bruno Fernandes juga dikenal sebagai eksekutor bola mati yang andal. Contoh saja saat ia berhasil mencetak gol tendangan bebas cantik saat melawan Arsenal. Pergerakan tanpa bolanya membuat dia sangat sulit diantisipasi oleh para lawan. Dia bisa bermain fleksibel ketika di lapangan. Dia bisa menjadi gelandang pengatur serangan dan bahkan bisa menjadi penyerang bayangan. Bruno Fernandes telah membuktikan bahwa dirinya adalah elemen kunci bagi Manchester United di musim ini, memberikan kontribusi besar dalam hal kreativitas gol. Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga sangat layak jika Bruno Fernandes dijadikan sebagai kapten tim di skuad MU. Sejauh ini dia telah mencetak 92 gol dan 78 assist untuk MU di sepanjang karirnya.
dan memiliki penampilan yang konsisten di setiap musimnya. Dia sangat pantas jika disebut sebagai permata di tengah lumpur saat ini. Semoga MU bisa semakin baik agar Bruno Fernandes bisa menunjukkan potensi yang sebenarnya.